Malam ini kamu akan tidur. Mungkin jam 10, mungkin jam 12, mungkin lebih larut dari itu. Dan ketika kamu akhirnya berbaring, kamu akan merasa gelisah, susah memulai tidur, atau kamu tertidur, tapi bangun di tengah malam tanpa alasan yang jelas. Lalu kamu rebahan dalam gelap, menunggu kantuk datang lagi. Kamu pikir ada yang salah dengan kamu. Tapi sebenarnya, tubuhmu sedang melakukan sesuatu yang jauh lebih tua dari yang bisa kamu bayangkan. Selama 300.000 tahun, setiap nenek moyangmu tidur dengan cara yang sama sekali berbeda dari caramu tidur sekarang. Bukan karena mereka lelah, bukan karena tidak ada pilihan, tapi karena tubuh manusia, tubuhmu, tidak pernah dirancang untuk tidur 8 jam sekaligus. Dan ilmu pengetahuan baru saja mulai membuktikannya. Mari kita mulai dari awal. Sebelum ada listrik, sebelum ada lilin massal, sebelum ada lampu minyak yang terjangkau, malam adalah sesuatu yang berbeda total dari yang kamu kenal sekarang. Bayangkan kamu berdiri di luar rumah, jam 8 malam. Tidak ada lampu jalan, tidak ada cahaya dari jendela tetangga, tidak ada layar, langit cerah, dan satu-satunya cahaya adalah bintang dan bulan. Gelapnya absolut. Nenek moyangmu hidup dalam kegelapan itu setiap malam. Bukan sesekali saat mati lampu. Setiap malam tanpa pengecualian, selama ratusan ribu tahun. Dan dalam kegelapan itu, mereka tidak tidur 8 jam. Mereka tidur 2 kali. Pada tahun 2001, sejarawan Roger E. Kirch mempublikasikan sebuah penelitian yang mengubah cara kita memahami tidur manusia. Ia menghabiskan 16 tahun membongkar catatan sejarah dari seluruh dunia. Buku doa abad ke-14, catatan pengadilan, surat-surat pribadi, teks medis kuno, bahkan bagian dalam Odyssey karya Homer. Dan di semua sumber itu, ia menemukan hal yang sama, first sleep dan second sleep. Sebelum era industri, manusia tidak tidur dalam satu blok panjang. Mereka tidur sekitar 4 jam sejak matahari terbenam. Kemudian mereka bangun. Mereka terjaga selama 1 hingga 2 jam di tengah malam. Lalu mereka tidur lagi sampai fajar. Ini bukan insomnia. Ini adalah cara normal manusia tidur selama ribuan tahun. Dan apa yang mereka lakukan selama 1 hingga 2 jam terjaga di tengah malam itu? Segalanya. Ada yang mengunjungi tetangga. Ada yang berdoa. Ada yang berbaring dalam gelap dan merenung, memikirkan mimpi yang baru saja mereka alami, masalah yang belum terpecahkan, rencana untuk hari esok. Sebuah panduan medis dari abad ke-16 bahkan menyarankan bahwa waktu terbaik untuk belajar dan berpikir dalam adalah selama the watch. Jam-jam tenang antara tidur pertama dan tidur kedua. Tapi selama berabad-abad, para sejarawan yang membaca referensi ini tidak menyadari apa artinya. Karena mereka tidak bisa membayangkan bahwa manusia pernah tidur dengan cara yang berbeda dari cara mereka tidur sendiri. Asumsi itu begitu dalam tertanam sehingga beberapa penerjemah secara harfiah salah menerjemahkan teks Yunani kuno dan Latin abad pertengahan, mengubah frasa tentang tidur pertama menjadi sesuatu yang lain, supaya cocok dengan pengalaman modern mereka. Lalu sains membuktikan apa yang sejarah sudah coba katakan. Pada tahun 1992, psikiater Thomas Weir di National Institute of Mental Health menjalankan sebuah eksperimen. Ia mengambil sekelompok sukarelawan dan menghilangkan semua cahaya buatan dari kehidupan mereka. Selama 1 bulan, mereka mengalami 14 jam kegelapan setiap malam. Persis seperti yang dialami nenek moyang kita sebelum lampu mengubah segalanya. Dalam beberapa minggu, setiap peserta secara spontan jatuh ke dalam pola yang sama. Tidur 4 jam, terjaga 1 hingga 3 jam, tidur 4 jam lagi. Tidak ada yang memberitahu mereka melakukan ini. Tidak ada instruksi. Tubuh mereka hanya melakukannya. Seolah-olah ada program lama yang telah menunggu di dalam diri mereka sepanjang waktu, terkubur di bawah lapisan cahaya buatan selama berabad-abad. Tapi bagian yang benar-benar mengejutkan bukan polanya. Ini tentang apa yang terjadi di dalam otak mereka selama jam-jam terjaga itu. Weir mengukur kadar hormon para peserta selama periode terjaga di tengah malam. Dan ia menemukan sesuatu yang tidak ia duga. Otak mereka memproduksi kadar prolaktin yang tinggi, hormon yang sama yang dilepaskan saat meditasi dan setelah orgasme. Mereka menggambarkan perasaan tenang, reflektif, hampir seperti meditasi, bukan sekadar jeda dalam tidur.
tapi sebuah kondisi kesadaran yang benar-benar berbeda. Satu kondisi yang hampir tidak pernah dialami oleh manusia modern. Sekarang pikirkan ini. Kamu tidur setiap malam, tapi kamu mungkin tidak pernah merasakan apa yang secara rutin dirasakan nenek moyangmu. Setiap malam selama 300.000 tahun, ketenangan reflektif itu. Keheningan yang dalam di tengah malam. Pikiran yang perlahan dan jernih tanpa gangguan apapun. Kamu tidak pernah kehilangan sesuatu yang tidak kamu tahu pernah ada. Jadi apa yang menghancurkan pola tidur ini? Jawabannya lebih sederhana dari yang kamu kira. Cahaya. Pada abad ke-17, kota-kota besar mulai memasang lampu jalan. Paris adalah salah satu yang pertama, di bawah Louis XIV, yang ingin mengurangi kejahatan. London menyusul. Malam yang selama ribuan tahun adalah tempat berbahaya dan sunyi. Perlahan-lahan menjadi bisa dijelajahi. Kemudian datang lilin yang lebih murah. Kemudian lampu gas di tahun 1800-an. Kemudian pada tahun 1879, Thomas Edison mengomersialkan bola lampu listrik. Dan dalam satu generasi, malam yang dikenal manusia selama 300.000 tahun lenyap. Tapi kamu mungkin bertanya-tanya, mengapa ini penting sekarang? Kita sudah punya lampu, kita tidur dengan baik, atau setidaknya mencoba. Ini pentingnya. Tubuhmu tidak tahu perbedaan antara bola lampu dan matahari. Ketika cahaya, terutama cahaya biru, dari layar ponselmu, mengenai retinamu pada jam 11 malam, otakmu menginterpretasikannya sebagai siang hari. Ia menunda pelepasan melatonin, hormon yang mengatur tidur. Ia memecah tidurmu. Ia mengganggu ritme sirkadian yang berevolusi selama jutaan tahun. Para peneliti menemukan bahwa orang yang berkemah selama 1 minggu tanpa cahaya buatan sama sekali mengalami riset siklus melatonin hingga hampir 2 jam. Tubuh mereka mulai memproduksi melatonin saat matahari terbenam, bukan berjam-jam setelahnya. Hanya itu yang dibutuhkan agar 300.000 tahun pemrograman tubuh menegaskan dirinya kembali. Kita tidak hanya mengubah waktu tidur kita menghilangkan seluruh fase kesadaran manusia. Kondisi reflektif yang tenang antara tidur pertama dan kedua. Kondisi yang digambarkan para peserta WH sebagai damai dan meditatif. Sudah tidak ada lagi bagi kebanyakan orang. Sebagai gantinya, kita punya insomnia. Dan kita memperlakukannya seperti gangguan. Tapi bagaimana jika itu bukan gangguan sama sekali? Bagaimana jika bangun jam 2 pagi dan berbaring dalam gelap bukan tanda tubuhmu rusak, tapi tanda tubuhmu masih mencoba melakukan apa yang selalu ia lakukan selama ratusan ribu tahun? Ada satu hal lagi yang hampir tidak pernah dibicarakan orang. Di Indonesia, kita punya tradisi yang sangat tua tentang malam, tentang keheningan setelah Isya, tentang bangun sebelum subuh untuk berdoa dan merenung, tentang waktu-waktu di antara tidur yang dianggap suci di banyak budaya Nusantara. Bukan kebetulan. Nenek moyangmu yang tinggal di hutan-hutan Kalimantan, di pesisir Sulawesi, di lembah-lembah Jawa ribuan tahun lalu. Mereka semua tidur dalam pola yang sama dengan manusia di Kalahari, di padang rumput Afrika, di stepa Asia Tengah, 2 kali tidur. Dengan jeda di tengah malam untuk sesuatu yang tidak ada kata modernnya. Untuk 300.000 tahun, setiap manusia yang pernah hidup menghabiskan sebagian malamnya dalam keadaan sadar yang tenang. Bukan tidur, bukan terjaga sepenuhnya, di antara 2 fase tidur. Mereka berbaring dalam gelap. Mereka mendengarkan malam. Mereka memikirkan hidup mereka. Dan kemudian cahaya datang. Dan kita tidak pernah menyadari apa yang kita hilangkan. Jadi malam ini, ketika kamu terbangun jam 2 atau jam 3 dini hari dan tidak bisa tidur lagi, jangan langsung ambil ponselmu. Coba berbaring dalam gelap. Karena mungkin tubuhmu tidak sedang gagal. Mungkin tubuhmu sedang mengingat.